Tante saya bilang kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan kamu. Jadi kamu masih berharap sembuh dari Ya, Yesus itu? betul. Saya sedang pengen nunjukin, bahkan lewat orang yang susah bicara, Injil itu bisa diberitakan. Sudah nggak cari kesembuhan lagi kan? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Tamu saya kali ini seorang mahasiswa STT dari STT Amadeus Surabaya, namanya Hatta Halimas. Ya, apa kabar Hatta? Baik, puji Tuhan. Ya, Hatta ini seorang penyandang disabilitas fisik ya. Sejak kapan ini? Sejak lahir. Sejak lahir? Lahir. Oh, ceritanya bagaimana? Jadi waktu awal mama saya akan melahirkan saya, itu sempat terjadi beberapa masalah. Pertama, ketika saya akan dilahirkan itu ada penanganan yang kurang tepat. Karena saya lahirkan dengan kondisi susah. Jadi ketika saya keluar dari rahim mama saya, itu yang pertama kali keluar harusnya kepala. Kalau saya kakinya dulu. Jadi badan ke atas itu nyangkut di rahim mama saya. Jadi ketika mau dikeluarkan itu nyangkut. Akhirnya didorong masuk kembali. Tujuannya supaya di dalam itu ditambahin diputar sehingga kepalanya itu bisa keluar. Akhirnya singkat cerita setelah beberapa saat dilakukan penanganan, kepala saya keluar dan saya bisa keluar dari rahim mama saya. Dan waktu saya lahir pertama kali, itu respon saya itu tidak alami. Karena bayi pada umumnya waktu lahir kan nangis. Waktu itu saya gak nangis. Orang pernah nanya, kalau gak nangis berarti ketawa loh. Saya baru tahu bayi lahir bisa ketawa. Ajaib saya bilang. Saya gak nangis, saya itu diam, gak bereaksi. Dokter itu bingung, punya diagnosa yang gak pasti. Kenapa nih? Apakah dia bisu, apakah jantungnya masalah, gak tahu. Singkat cerita saya dibawa ke satu ruangan. Di ruangan itu kaki saya diikat. Saya dipegang secara terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Dan bagian belakang saya ditepuk-tepuk. Tujuannya biar nangis. Dan betul setelah itu saya nangis 24 jam non-stop. Berarti nggak apa-apa dong mestinya, kan bisa nangis gitu. Iya, dokter pikir kan waktu itu masalah beres. Udah bereaksi secara normal. Setelah itu saya ditaruh di inkubator, ditaruh, diinfus, disuntik segala macam. Setelah beberapa hari kemudian baru dokter mendapati masalah lain. Ternyata jarum infus yang disuntik, cairan yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril, tidak bersih. Artinya ada air kotor masuk, mempengaruhi sistem saraf saya, mempengaruhi cara saya berbicara, bergerak dan sebagainya. Iya. Dan sejak itu baru sadar kapan gitu bahwa saya ini berbeda gitu ternyata dengan waktu awal kan mungkin tanda-tandanya tidak terlihat ya. Waktu itu ya dokter karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa ya saya dipulangkan. Orang tua saya masih muda waktu itu. Ya udah ikut apa kata dokter. Setelah itu saya dipulangkan. Waktu itu ya orang tua juga belum sadar dan nggak berharap apa-apa. Ternyata setelah saya itu sampai di umur di mana anak lain itu harusnya sudah bisa bicara, bisa berjalan, saya itu belum bisa. Jadi saya itu sampai umur hampir 5 tahun itu nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri, cuma melangkah. Setelah umur 5 tahun lebih,
saya baru mulai bisa berdiri dan berjalan. Dan waktu saya jalan itu orang tua saya baru sadar ternyata kondisi saya itu berbeda. Karena saya jalannya kan tidak seperti pada umumnya. Kaki saya itu panjang sebelah. Iya. Tentu dibully dong sama teman-temannya. Waktu sekolah dibully. Nah, gimana kamu mengatasi bulian itu? Mungkin saya perlu cerita dulu waktu awal itu kan ketika saya tiba di usia di mana saya harus masuk sekolah, itu orang tua saya bawa saya ke semua sekolah di kota Medan. Asal Medan ya. Semua sekolah itu menolak saya. Alasannya dua. Rata-rata sama, intinya dua. Pertama, takut saya tidak bisa mengikuti pelajaran karena saya dikira idiot. Kedua, takut saya tidak bisa berkomunikasi, nggak bisa berinteraksi. Jadi akhirnya orang tua saya nggak punya pilihan, saya dimasukkan ke SLB. Lebih kurang setahun lah di SLB. Setelah itu orang tua saya dipanggil oleh pihak sekolah setelah setahun menjalani proses. Awal-awal orang tua saya bingung kenapa nih dipanggil sekolah. Dulu dikira bandel, sampai sekarang masih bandel sih. Jadi dipanggil pihak sekolah dan waktu itu gurunya cukup marah. Bahkan bertanya, kenapa Anda masukkan anak Anda ke sekolah ini? Kenapa? Orang tua saya bingung dong. Pertanyaan macam apa ini? Anak disabilitas masuk sekolah luar biasa. Kok itu ditanyai gitu? Setelah itu guru saya bilang gini, mulai sekarang anak Anda gak bisa sekolah di tempat ini lagi. Waduh. Orang tua saya bingung. Di sekolah biasa ditolak, SLB ditolak juga. Ini sekolah luar biasa ditolak. Mau sekolah di mana ini? Mau sekolah di mana? Tapi kemudian waktu guru saya bilang gitu, guru saya lanjutin. Karena dia bilang begini, anak Anda gak bisa sekolah di tempat ini lagi. Karena seharusnya dia gak di sini. Harusnya dia masuk ke sekolah umum, swasta, belajar seperti biasa, bergaul seperti biasa, berinteraksi seperti biasa. Dan kalimat berikutnya yang menyadarkan orang tua saya, guru saya bilang begini, karena meskipun tubuhnya cacat, tapi pikirannya berfungsi dengan baik. Oh, ini nih yang jadi penentu ya. Jadi kemampuan intelijensi, kemampuan belajar ya kamu pada umum seperti anak biasa gitu ya. Iya. Jadi saya masuk ke sekolah umum. Di sekolah umum itu saya baru seperti apa ya, melihat dunia nyata gitu ya. Karena dulu kan dia orang-orang seperti saya yang punya keterbatasan, saya pikir ya dunia seperti itu ya. Bahkan saya dulu pikir di SLB itu, saya pikir teman-teman saya ini aneh semua. Karena ada yang ketawa-ketawa sendiri, nangis tiba-tiba. Saya sempat bingung kan. Ketika masuk sekolah umum, saya baru sadar ternyata bukan teman-teman SLB saya yang aneh. Saya juga aneh. Karena saya lihat teman-teman saya gak seperti mereka. Dibully lagi dong? Dibully. Saya lihat teman-teman saya main bola, saya gak bisa. Lari-larian, saya gak bisa lari. Lompat-lompat sana, saya gak seperti mereka. Saya diejek, saya dihina, saya dipermalukan. Tapi dulu kan saya dibesarkan cukup keras oleh orang tua saya. Orang tua saya gak pernah bedain saya dengan adik saya, perempuan. Jadi saya diperlakukan ya biasa, seperti anak pada umumnya. Bahkan saya diajar begini, kamu itu gak boleh dianggap lemah.
Kamu harus tunjukkan kamu bisa, kamu mampu, kamu kuat, gak boleh lemah. Pokoknya kata-kata motivasi lah. Jadi saya bertumbuh itu dengan pikiran saya harus tampil kuat. Saya gak boleh lemah, saya gak boleh diremehkan. Akibatnya apa? Ketika saya diremehkan, saya diejek, di dalam diri saya timbul keinginan untuk melawan gitu. Apa yang terjadi ketika saya diejek, orang yang ngejek saya itu saya ajak berkelahi. Waduh, berkelahi. Iya, menang. Hah? Menang. Kadang-kadang. Kadang menang, kadang kalah ya. Iya. Pokoknya tiap kali saya pulang sekolah itu baju saya kotor, bau, keringat, gitu. Tapi kan lama-lama hidup seperti itu capek ya. Iya. Dibully, nanti saya mulai merasa gak percaya diri. Saya mulai mempertanyakan kondisi saya. Saya mulai bertanya-tanya kenapa saya gak seperti teman-teman saya. Kenapa saya tanda kutip diciptakan berbeda. Apa yang salah dengan saya. Bahkan sampai di satu titik di mana saya itu seperti capek ya untuk tampil kuat, capek untuk membela diri. Nah, di pikiran saya itu mulai muncul. Waktu saya lihat teman-teman saya ngejek saya, hina saya mulai mikir begini. Bagaimana caranya saya bikin mereka menyesal? Menyesal dan rasa bersalah gitu ya sudah membuli kamu ya. Dengan cara gimana? Akhirnya di dalam pikiran saya muncul imajinasi yang jahat. Saya mulai berpikir kalau saya mati di depan mereka, mungkin mereka akan menyesal seumur hidup. Jadi karena di kelas itu waktu saya dibully, saya diejek, orang yang ngejek saya, di depan saya itu ada meja, di atas meja ada gunting. Tanpa berpikir panjang, saya ambil gunting itu, saya tusuk ke dada saya. Dan Bapak tahu, rasanya sakit sih. Iya. Gunting ditusukkan gitu ya. Ngancam nih, saya mau bunuh diri nih kalau kalian ngejek aku terus gitu ya. Bahkan bukan cuma ngancam, saya benar-benar tusuk. Oh, sudah tusukkan? Sudah tusuk. Tapi gagal? Tapi membar. Gak masuk. Kenapa? Karena saya lihat guntingnya gunting kertas. Guntingnya kurang tajam. Iya. Jadi gagal dong itu ya sudah ya. Percobaan bunuh diri yang gagal. Iya. Oke. Bahkan tadi sempat kita ngobrol sebelumnya sampai percobaan bunuh diri yang berikutnya juga gitu ya. Betul. Karena udah capek, lelah dengan kehidupan ini gitu ya. Capek untuk tampil kuat gitu. Kenapa kok melawannya dengan fisik? Kok nggak lawan dengan prestasi gitu misalnya? Mungkin karena ya itu ya, sebagai anak kecil saya juga gak kepikiran ke situ. Dan mungkin ya secara prestasi mungkin saya memang rata-rata sih. Gak pintar-pintar amat. Iya. Karena kamu diejek secara fisik, pengen balas dengan fisik juga gitu, dengan tampil kuat gitu ya. Pola pikirnya kan dari dulu. Oke. Iman gimana waktu itu kecil? Nggak Kristen ya awalnya ya? Ya, saya tumbuh di keluarga yang bukan Kristen. Jadi gak pernah dibesarkan untuk belajar Alkitab, untuk kenal siapa Yesus itu. Jadi saya dulu bertumbuh ya gak percaya Tuhan, gak kepikiran tentang Tuhan lah. Gitu. Nah terus kepikiran kenapa kok saya diciptakan berbeda? Diciptakan berarti kan ada pencipta berarti kan ada Tuhan. Mulai cari-cari ini. Dulu kan sebagai anak kecil kan pemikiran kita tidak sefilosofis itu. Iya masih kecil ya soalnya. Ya. Oke. Nah terus berarti sampai kapan akhirnya kamu itu menemukan Tuhan secara pribadi? Sampai saya saya mungkin pada tahun 2006 itu mulai mengenal tentang Tuhan Yesus. Karena waktu itu tante saya itu sempat ngajak saya ikut satu
acara KKR di Jakarta waktu itu. KKR besar, saya ikut, cuma kami waktu datang gak dikasih tahu itu KKR. Bilangnya mau pengobatan. Jadi di pikiran saya itu rumah sakit mah. Dan kamu mau ya udah mau sembuh nih gitu kan, udah capek dihina-hina gitu ya. Dan dari dulu kan memang dari kecil itu kan sempat beberapa kali ikut pengobatan. Jadi ke rumah sakit itu udah biasa. Jadi waktu dibilang mau pengobatan ya pikiran saya ya kita mau ke rumah sakit di Jakarta waktu itu. Pas nyampe rupanya lapangan besar, ada panggung orang lagi KKR. Cuma waktu itu kan nggak tahu istilah KKR, bukan Kristen. Waktu orang mulai muji Tuhan, mulai muncul kata-kata Tuhan Yesus, wah ini kan acara orang Kristen. Saya ngapain di sini? Saya kan bukan Kristen. Jadi saya di acara itu bingung juga. Disuruh ya udah ikut aja, ya udah ikut. Disuruh mau didoakan, ya udah saya nggak tahu apa-apa, disuruh doa ya doa aja. Gitu. Iya. Tante kamu begitu mengasihi kamu, makanya diajak. Itu KKR kesembuhan mungkin ya, makanya kan istilahnya pengobatan. Betul. Gitu kan. Dan saya waktu itu dikasih tahu bahwa kalau kamu percaya Yesus, Yesus itu bisa menyembuhkan kamu. Kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan kamu. Iya. Ada yang salah dengan kalimat itu? Awalnya saya nggak percaya itu, karena saya kan latar belakangnya nggak terlalu mementingkan agama, bahkan mending ngapain saya percaya Yesus, keluarga saya udah punya agama sendiri, gitu. Jadi saya nggak terlalu memikirkan itu, tapi ya setelah saya ikut itu, saya mulai memikirkan siapa Yesus. Oh, mulai terpikir ya, siapa itu Tuhan Yesus? Ya, siapa itu Tuhan Yesus. Oh, padahal itu kan tajuknya KKR kesembuhan. Betul. Kalau kamu percaya, kamu sembuh katanya. Betul. Nyatanya nggak sembuh? Nggak sembuh, didoain ya pulang tetap sama. Kecewa dong. Waktu itu kan belum sempat nggak terlalu berharap juga ya. Cuma ya itu, setelah beberapa waktu dari acara itu, saya mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yaitu ketika saya lagi sendiri, saya merasa ada satu dorongan yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Saya bisa merasa begitu damai sejahtera. Saya merasa ada pribadi yang memanggil saya, dan saya bilang ke mama saya waktu itu, "Ma, kayaknya saya minggu ini harus ke gereja." Mama saya bingung, "Loh, kenapa kamu tiba-tiba mau ke gereja?" "Iya, Ma, kayaknya saya mau percaya Yesus." "Kenapa?" Gak tahu. Tapi saya merasa ya saya harus ke gereja. Sejak hari itu saya mulai ke gereja. Berarti nggak ada yang sia-sia walaupun nggak disembuhkan dari KKR itu dong. Tapi lewat media KKR kesembuhan itu justru kamu kenalan dengan figur Yesus itu. Betul, gitu. Tapi kan udah punya persepsi tentang Yesus. Nah, gimana persepsinya? Yang tadi itu, yang tante saya bilang kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan kamu. Jadi kamu masih berharap sembuh dari Yesus itu? Betul. Jadi saya ke gereja itu ya lebih, bisa dibilang lebih cari kesembuhan daripada cari tanda kutip Yesus. Cuma saya ke gereja itu juga belajar ikut KKR lain, ikut seminar kesembuhan. Pokoknya kalau ada orang bilang hamba Tuhan itu diurapi, didoakan sama dia, pasti ada mujizat, ada kesembuhan, saya pasti pergi. Wih, dengan semangat yang menyala-nyala, pokoknya datang aja gitu ya, cari kesembuhan itu. Betul. Oke. Nah, cari terus, tapi akhirnya kan nggak dapet ya? Ya, akhirnya ya ketika saya ikut pelayanan, orang bilang kalau kamu
layani Tuhan, kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, nanti satu hari Tuhan mungkin akan menyembuhkan kamu. Oh, ini ditambah lagi satu syarat, kalau kamu percaya dan kamu pelayanan. Ditambah lagi satu item nih, kamu pelayanan gitu. Dan akhirnya kamu pelayanan. Biasanya seiring waktu syarat-syaratnya makin bertambah. Semakin bertambah, tidak terjadi kesembuhan, ditambah lagi syaratnya. Dan biasanya setiap kali saya ikut KKR, orang akan saya tahu kenapa gak sembuh. Kan kita bertanya kenapa nih gak sembuh. Kan saya sudah ini gitu ya. Ya, apalagi kalau kita ditunjukkan ada loh yang sembuh. Oh, kesaksian orang lain. Ya, bahkan ada orang yang didoain, ditumpah tangan, jatuh lebah, pas bangun dia sembuh. Saya ditumpah tangan, jatuh lebah, pas bangun masih sama. Jadi saya membandingkan diri saya dengan orang yang sembuh itu. Saya bertanya loh, apa yang salah dengan saya? Bapak boleh sebut apa aja, orang bilang kamu kurang doa, kurang baca Alkitab, kurang puasa, semua udah pernah. Pokoknya hidup saya selalu ada aja yang kurang. Ada yang sampai hakimi gitu nggak? Ini mungkin ada kutuk nih. Oh, kutuk. banyak. Oh. Ya, orang sempat kasih tahu ya, mungkin kamu punya kutuk yang belum dibereskan. Nah, ada usaha nggak untuk membereskan itu kutuk? Ya, waktu itu kan nggak tahu kutuknya apa. Ya mungkin datang ke seorang hamba Tuhan yang dengan karunia pelepasan kutuk itu mungkin atau gimana? Ya, saya waktu itu masih merasa kalau ya fokus saya bukan ke situ. Fokus saya adalah bagaimana saya mencari kesembuhan. Ya, tetap pengen sembuh ujung-ujungnya ya. Oke. Dan di satu titik itu saya seperti merasa kok antara sebelum saya percaya Yesus dan setelah saya percaya Yesus, tuh sepertinya ada satu pola yang sama. Yaitu dulu sebelum saya percaya Yesus, saya itu kan sering dibawa untuk pengobatan. Pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, satu dokter ke dokter lain. Bahkan dulu itu dari pengobatan medis sampai alternatif sudah coba, sampai ke dukun udah pernah. Iya. Setelah percaya Yesus, saya pikir kan yang ini udah selesai. Ternyata polanya saya baru sadar masih sama. Bedanya sekarang apa? Saya pindah dari satu pendeta ke pendeta lain. KKR ke KKR lain. Kan polanya sama. Ya, cari pendeta ya intinya. Cari pendeta, cari kesembuhan. Makin kecewa dong kalau nggak sembuh. Sangat kecewa. Bahkan saya seperti penghakiman orang terhadap saya itu saya pakai untuk menghakimi diri saya. Mungkin memang kamu punya masalah, mungkin kamu memang gak layak. Waduh, celaka dong ya. Jadi penghakiman yang dikenakan orang itu akhirnya kamu telan gitu ya. Dan bahkan, kamu percaya gitu. Iya, dan waktu itu saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Jadi saya naik ke lantai 3, dari lantai 3 saya panjat balkon gedung sekolah. Dari atas itu saya lihat ke bawah, tinggi juga. Pengen lompat tapi nyalinya kurang, nanggung. Bahkan saya mikirnya gini, ini kalau saya lompat dan saya mati, mending. Tapi kalau saya lompat dan ternyata saya gak mati, loh ini makin parah nih. Makin repot saya. Iya. Tapi kan saya udah naik, masa saya gak ngapa-ngapain ya? Saya bikin pengumuman. Ini contoh bunuh diri tapi gak niat. Bikin pengumuman. Pengumuman gimana? Saya teriak-teriak kayak orang gila. Saya bilang, woi, saya mau mati nih. Satu sekolah pada heboh. Guru petugas pada lihat ke atas naik, tarik saya, gak jadi bunuh diri.
Jadi percobaan kedua gagal. Jadi waktu itu saya mulai mengalami satu pergumulan dalam diri saya. Itu bertanya-tanya, saya hidup untuk apa? Kalau Tuhan ada, kalau Yesus itu benar-benar nyata, kenapa dia tidak menyembuhkan saya? Kok yang lain sembuh? Kok saya tidak? Saya mulai mengalami pergumulan dari waktu ke waktu. Ke gereja juga gak dapat jawaban. Sampai akhirnya satu malam saya berdoa. Dan waktu itu saya minta mati langsung sama Tuhan. Karena yang mau bunuh diri juga udah takut dan dikasih tahu kamu kalau bunuh diri masuk neraka. Dalam hati, kalau saya mati masuk neraka percuma loh. Ya. Intinya pengen menyudahi segala sesuatunya tapi dengan smooth gitu ya mungkin. Ya. Terus jadi satu malam itu saya tanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, sembuhkan saya. Buktikan sama saya. Kalau Engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan gak mau menyembuhkan saya, Tuhan gak bisa menyembuhkan saya, ya udah ambil hidup saya. Saya minta mati sama Tuhan. Saya bilang malam ini kalau saya tidur, saya gak mau bangun lagi. Singkat cerita, habis doa, nangis, teriak-teriak, capek. Saya tidur. Saya tidur udah gak mikir apa-apa. Saya cuma tahu itu malam terakhir dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Besoknya bangun. Buka mata, bangun, bingung. Bingungnya gini, loh kok gak terjadi apa-apa ya? Minta mati gak mati, minta sembuh gak sembuh. Saya lihat kondisi saya masih sama. Tuhan maunya apa nih? Di situ di tengah semua kebingungan saya, kekacauan saya mulai di samping saya ada Alkitab. Saya ambil, saya buka, saya baca. Waktu itu gak ada tujuan, gak tahu mau baca apa. Alkitab kan tebel ya. Halamannya banyak, saya bingung. Saya bolak-balik halaman, gak tahu mau baca apa. Saya bolak-balik, tiba-tiba saya berhenti di satu ayat. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu saya baca ayat itu, firman Tuhan itu benar-benar seperti berbicara kepada saya pribadi dan memerdekakan saya. Oke. Memerdekakan yang seperti apa? Dalam arti begini. Bisa menerima keadaan, berdamai, bisa melihat diri saya secara berbeda. Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di ayat itu, waktu saya baca itu saya tertegun. Saya pikir saya akan cukup kalau Tuhan melakukan mujizat. Saya akan cukup kalau Tuhan menyembuhkan saya. Saya pikir begitu. Tapi ternyata jawaban Tuhan bukan itu. Jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Artinya apa? Artinya begini, Tuhan tidak bekerja tanpa kelemahan kita. Justru Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Karena kita lemah, maka kita perlu melihat bagaimana Tuhan menyatakan pekerjaannya. Dan waktu saya ngerti itu, benar-benar cara saya melihat diri saya berbeda. Iya. Dengan kata lain, kalau lawan katanya kalau kita sempurna atau sok sempurna, maka Tuhan nggak bisa bekerja gitu. Betul. Ya. Kalau kita merasa kita
cukup baik, cukup kuat, justru kita nggak butuh Tuhan. Kita nggak butuh lagi yang namanya kasih karunia itu ya. Karena kasih karunia ya nggak tanpa alasan apapun Tuhan mengasihi kita gitu. Nah itu konteksnya kan ayat itu kan Paulus minta dicabut dari dalam dagingnya, tapi toh itu Tuhan nggak jawab juga gitu. Betul. Dan waktu itu Tuhan katakan cukuplah sudah kasih karuniaku gitu. Jadi artinya seolah-olah ayat ini bicara kamu nggak saya sembuhkan kok, tapi lewat kelemahanmu ini yang dianggap oleh dunia itu kelemahan, kuasaku akan menjadi sempurna. Nah, kuasa yang seperti apa yang terjadi pada diri kamu? Artinya, ya dulu saya berpikir begini, Tuhan itu bekerja kalau saya sembuh, kalau mujizat terjadi, itu Tuhan bekerja. Ternyata yang saya tidak sadari adalah Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika saya nggak sembuh. Ketika gak ada mujizat, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Tuhan tetap bekerja. Dan salah satu pekerjaan Tuhan yang mungkin kita gak suka adalah ketika Dia memakai kelemahan kita untuk menyatakan kuasanya. Jadi lewat kelemahan saya, lewat kondisi saya secara disabilitas, saya justru bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya. Iya. Saya akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi ya. Untuk lebih lagi ya. Oke. Apa itu tujuannya? Pengen mengenal Tuhan lebih lagi? Sudah nggak cari kesembuhan lagi kan? Iya, puji Tuhan. Lebih ke ini. Kita sepanjang kita hidup kita belajar. Iya. Saya melihat ketika saya dalam pelayanan itu, saya melihat ada kebutuhan khususnya di tengah-tengah anak muda. Di mana pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya itu semakin lama semakin kritis. Orang mulai mempertanyakan hal-hal yang fundamental tentang iman mereka, tentang kondisi yang terjadi. Dan waktu itu saya menemukan bahwa gereja, terutama orang-orang seperti saya yang sudah melayani, itu ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mungkin kalau dulu ya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita bertanya seperti itu, gereja akan bilang, udah gak usah mikir yang macam-macam, percaya Tuhan saja, simpan pertanyaanmu. Sekarang nggak bisa. Sekarang kalau gereja ngomong gitu, orang cari jawaban di tempat lain. Jadi saya merasa ada kebutuhan untuk menjawab, untuk menggumuli pertanyaan-pertanyaan sulit yang dihadapi oleh teman-teman saya. Sehingga saya merasa kalau saya tidak belajar secara khusus untuk memahami apa yang saya percayai dan bagaimana menyampaikan apa yang saya percayai, maka saya tidak akan bisa melayani mereka secara efektif. Iya. Toh juga ketika kamu waktu masa-masa mempertanyakan Tuhan itu juga kamu rasa gereja tidak bisa menjawab. Betul. Gitu ya. Malah kamu keluar dari gereja. Betul. Gara-gara itu. Saya pernah tidak ke gereja 4 tahun. Waduh, kenapa itu? Karena pertama saya kecewa dengan gereja karena gereja tidak memberikan jawaban yang saya butuhkan terhadap kondisi saya. Jawaban apa waktu itu yang pengen kamu butuhkan? Ya itu, kesembuhan itu. Oke. Ketika saya bertanya, kenapa saya nggak sembuh? Gereja selalu merasa, ya ada sesuatu yang salah dengan kamu. Tapi gak dikasih tahu yang salah apa, masalahnya apa. Pokoknya semua asumsi ya. Iya. Justru itu menurut saya untuk belajar. Iya. Terus kenapa lagi kamu kecewa? Yang kedua, saya merasa seringkali gereja itu tertutup. Maksudnya? Dengan apa yang terjadi di luar sana. Misalnya ketika ada isu-isu tertentu muncul, gereja itu seringkali tidak tanggap untuk mencari tahu bagaimana berurusan dengan isu-isu seperti itu.
Bagaimana melihat isu-isu itu dari perspektif firman Tuhan. Berarti malah kesannya cenderung menghindari gitu. Betul. Ya. Oh, oke. Bukan terjun untuk menjawab kalau ada sebuah persoalan gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, dengan kuliah teologi kemudian melayani, sekarang kan menjadi pembicara juga ya, di kebaktian pemuda, kebaktian umum di berbagai macam gereja. Itu satu kasih karunia loh ya. Puji Tuhan. Iya kan, maksudnya gini ya, maaf ya, dalam arti bahasa yang sederhana, sudah tahu kesusahan untuk ngomong tapi malah jadi pembicara. Itu kan anugerah banget itu ya. Betul. itu kuasa Tuhan jadi sempurna di sana. Setuju. Gitu loh. Iya. Bahkan saya pernah ngomong gini, setiap kali saya kesaksian, saya selalu memulai dengan satu pemahaman. Saya gak cerita tentang diri saya. Saya gak cerita tentang apa yang saya bisa lakukan. Seringkali kan banyak orang kesaksian penekanannya kan pada apa yang dia sudah lakukan. Mengapa Tuhan menjawab doanya? Karena Betul. Dia lakukan A, B, C. Kalau saya enggak, saya bilang saya orang yang gagal. Saya orang yang pernah kecewa sama Tuhan. Tapi kalau saya hari ini ada bisa cerita kepada kita semua. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup saya. Tuhan itu tidak pernah menyerah. Bahkan ketika saya sudah menyerah dengan diri saya. Jadi saya selalu mengutip Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi pesan kepada para murid. Dia bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kataku di sana huruf besar. Artinya apa? Kita dipanggil untuk jadi saksinya Tuhan. Artinya harusnya setiap kesaksian yang kita ceritakan bukan tentang betapa hebatnya kita, betapa salehnya kita, apa yang sudah kita lakukan. Tapi kesaksian kita adalah tentang Yesus. Tentang apa yang Yesus lakukan. Jadi sekalipun dalam kondisi yang orang bilang kamu susah bicara. Toh yang saya sampaikan bukan tentang diri saya. It's not about me. Bukan tentang diri saya. Saya tidak sedang menampilkan siapa saya. Tapi saya sedang pengen nunjukin. Bahkan lewat orang yang susah bicara, Injil itu bisa diberitakan. Speechless saya. Luar biasa. Iya. Oke. Apa cita-cita berikutnya gitu setelah kuliah ini selesai gitu? Setelah selesai, berarti bukan sekarang ya, nanti ya. Akan kuliah lagi nanti gitu ya, S2, S3 gitu semakin. Kalau ditanya harapan saya sekarang, ya pasti pengen selesai kuliah dulu. Karena ya terus terang ya ini penuh dengan pergumulan ya. Bapak tahu kan dosen-dosennya seperti apa, orang yang pintar di atas rata-rata, jadi kayak kita kuliah pun cukup bergumul. Tapi saya bersyukur karena itu buat saya banyak belajar. Buat saya banyak terlatih, banyak didorong untuk lebih kritis dan lebih berpikir luas. Jadi harapan saya sekarang tentu saya pengen lulus kuliah dulu. Dan setelah dulu saya berharap supaya pelayanan saya ke depan itu bisa lebih efektif. Ya, semakin diperlengkapi soalnya ya. Ya, betul. Tapi sampai sekarang pun Hatta nggak kepingin dong. Kamu jangan menganggap saya lemah, perlakukan saya sama seperti yang lain gitu kan. Jangan mengkhususkan saya gitu. Gimana? Kalau dulu mungkin seperti itu ya. Kalau sekarang saya memahami bahwa setiap orang memang punya persepsi masing-masing. Jadi saya nggak bisa memaksa bagaimana orang memperlakukan saya. Tapi saya bisa merespon bahkan ketika saya diperlakukan seperti yang tidak diharapkan, saya bisa merespon dengan tanggapan yang tidak diduga.
oleh mereka. Contohnya gini, saya pernah diundang untuk pelayanan di satu kota di luar Surabaya. Dan Bapak tahu pertanyaan pertama mereka apa? Pertanyaan pertamanya adalah ini, maaf ya, gereja kita itu di lantai 2. Dan saya kita bisa bayangkan, terus? Dan kita tidak ada lift. Terus saya bingung, loh kenapa rupanya kalau tidak ada lift? Toh di asrama saya juga, kamar saya di lantai 3 dan tidak ada lift. Harus naik manual ya. Jadi kadang saya bisa memahami pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kekhawatiran orang. Tapi juga pada saat yang bersamaan ya saya tunjukin bahwa tanggapan saya mungkin berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Saya pikir anggapan kamu ya jangan anggap saya berbeda gitu, perlakukan sama gitu. Tapi ya kamu nggak bisa memaksa kan orang punya pikiran seperti itu. Jadi dengan kata tunjukkan aja ya. Atau dengan katanya mungkin emangnya gua pikirin lu mau mikir apa gitu ya. Bisa juga. Cuek aja, yang penting the show must go on gitu ya. Luar biasa, Hatta Halimas tamu saya kali ini sudah menyaksikan begitu luar biasanya ya, ayat yang dia terima, cukuplah kasih karuniaku padamu, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah ini sudah sebagian kisah hidupnya sudah kita dengar, dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi Anda yang mungkin juga merasakan hal yang sama, Anda dalam pergumulan yang sama. Kiranya ini menjadi jawaban buat Anda ya. Hatta mau berdoa untuk orang-orang yang ada dalam pergumulan yang pernah kamu rasakan seperti sekarang ini ya, silakan. Yuk saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba-Mu berbagi kisah tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup hamba. Biarlah lewat kesaksian ini, aku berdoa setiap teman-teman yang mendengarkan boleh beroleh kekuatan yang baru, boleh beroleh satu pemahaman yang baru bahwa sekalipun kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, bergumul dengan kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi kami tahu dalam pergumulan kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami tahu anugerah-Mu, kasih karunia-Mu itu cukup untuk setiap kelemahan yang kami hadapi. Biarlah lewat pembicaraan hari ini, lewat firman yang boleh diberitakan, Injil yang dinyatakan, kami boleh melihat Kristus itu nyata di dalam hidup setiap kami. Nyatakan diri-Mu Tuhan untuk teman-teman yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatta Halimas, thank you banget ya untuk sharingnya. God bless you dan semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.